Assalamualaikum Sobat Jagat Loka. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Jagat Loka, malam ini saya akan membawakan cerita dari Mbak Susi dari Kota Bogor yang terkena santet hingga tidak bisa berjalan. Berikut kisahnya. Awal cerita saat Susi berkenalan dengan Dimas. Saat itu Susi masih seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Kota Bogor. Dan Dimas ketika itu sudah bekerja sebagai karyawan di sebuah kantor jasa transportasi. Nah, pada saat Susi dan teman-teman kampusnya ini akan mengadakan kegiatan studi banding, Susi datang ke kantor Dimas untuk menggunakan jasa layanan transportasinya. Dari situlah awal kedekatan Susi dan Dimas. Selang 3 bulan mereka kenal, akhirnya mereka resmi pacaran. Minggu pertama teror dimulai. Nah, ketika Susi ini pulang dari kampus, kembali ke kos pada malam hari. Jam waktu itu sudah menunjukkan pukul jam 12 malam. Dan Susi baru saja berbaring di tempat tidurnya. Tiba-tiba ada suara ketukan dari pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar begitu keras, membuat Susi terkejut ketika dia tidak melihat seseorang pun di luar. Nah, Susi kembali ke kamar lagi. Akhirnya dia menarik selimut dan mulai memejamkan mata. Tidak berselang lama terdengar lagi suara ketukan itu. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Hal ini membuat Susi agak ketakutan. Dengan rasa penasaran, Susi beranjak dari tempat tidur dan membuka pintu lagi. Ternyata tidak ada siapapun di depan kamar Susi. Lalu Susi berpikir mungkin ada tetangga kos yang iseng atau usil. Setelah itu Susi menutup kembali pintu kosnya dan kembali lagi berbaring di tempat tidur. Selang 10 menit tiba-tiba ada yang ngetuk pintu lagi. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Dengan rasa penasaran, Susi memberanikan diri untuk bertanya dari dalam kamar, namun tidak membuka pintu. "Siapa ya?" Namun tidak ada jawaban. Ini membuat Susi takut dan merinding. Lalu Susi segera menarik selimut dan memejamkan mata kembali. Susi diam, tak ingin membuat suara. Tapi ketukan itu terdengar lagi. Susi yang sudah mulai ketakutan, tubuhnya gemetar dan kemudian tiba-tiba terdengar suara tangisan wanita yang begitu memilukan, terdengar dari luar pintu kosnya. Tubuh Susi semakin gemetar dan ketakutan, hingga akhirnya dia entah tertidur atau pingsan. Dia tahu-tahu esok paginya itu Susi terbangun. Keesokan harinya Susi bercerita kepada teman kosnya tentang kejadian yang dialaminya semalam. Namun mereka hanya menganggapnya sebagai mimpi buruk. Malam berikutnya teror itu kembali datang. Ketukan pintu di tengah malam dan tangisan wanita itu seolah-olah sudah menjadi bagian dari rutinitas yang menakutkan. Minggu kedua teror makin mencekam. Setelah minggu pertama teror itu terus berlanjut. Susi merasa ketakutan yang semakin dalam. Bahkan di suatu malam suara tangisan itu terdengar begitu dekat, seperti tepat di pintu depan kamarnya. Susi gemetaran, menarik selimut dan menutupi seluruh tubuhnya. Saat suara tangisan itu tiba-tiba hilang,
Susi memberanikan diri untuk membuka selimut dan melirik ke arah pintu kamar kosnya. Susi melihat ada bayangan kaki tepat di depan pintu kamar kosnya yang tersorot lampu dari halaman depan kos. Seolah-olah ada sosok yang berdiri di luar pintu kosnya dan menatap Susi dengan penuh amarah. Pagi harinya setelah kejadian itu, Susi pergi ke kantor Dimas. Dia membawa makanan untuk Dimas dan teman-temannya. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita bernama Rani yang bekerja bersama Dimas. Rani ini adalah wanita yang tampak ramah, namun ada sesuatu yang aneh tentang dirinya. Susi tidak mengetahui pasti apa itu sesuatu yang aneh, namun dia merasakan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Susi mengetahui bahwa Rani ini ternyata adalah mantan pacar Dimas yang sudah diputus 7 bulan yang lalu. Singkat cerita, akhirnya Susi dan Dimas ini menikah. Mereka mengontrak sebuah rumah yang tak jauh dari kantor Dimas. Selang 1 bulan pernikahan mereka, teror itu muncul kembali. Saat itu Dimas masih belum pulang dan Susi berada di kontrakan sendirian. Pintu kontrakan kembali diketuk, bahkan kali ini bukan diketuk lagi, malah seperti digedor dengan keras. Dok, dok, dok. Dok, dok, dok. Namun tidak ada suara orang permisi dari luar pintu. Susi kembali ketakutan. Saat Susi ini akan menelpon Dimas, suaminya, tiba-tiba suara tangisan itu kembali terdengar. Tangan Susi gemetar sampai mau pegang HP saja itu susah. Dia gemetar takut sekali. Bahkan pada suatu malam, Susi tiba-tiba merasakan sakit yang hebat di sebelah kaki kiri. Nah, di sebelah kaki kiri ini membengkak dengan sangat cepat, seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres di situ. Saat mau kembali beranjak, mau ke kamar mandi, tiba-tiba kaki Susi ini tidak bisa bergerak. Bahkan untuk berdiri pun itu susah. Kemudian Dimas yang mengetahui kejadian itu panik dan segera mencari pertolongan. Mereka mencoba mengundang seorang paranormal untuk mengobati kaki Susi. Tetapi usaha itu gagal. Di tengah keputusasaan, ada seorang tetangga mereka namanya Kang Rudi. Nah, Kang Rudi ini merupakan lulusan pondok pesantren dari Jawa Timur. Kata Kang Rudi ini menceritakan ketika dia pulang tengah malam, dia melihat ada seperti cahaya merah jatuh dari atas tempat kamar kontrakan Susi dan Dimas. Nah, Kang Rudi ini melihat sebuah cahaya merah itu tidak hanya sekali. Inilah yang membuat Kang Rudi curiga bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang tidak baik. Akhirnya Kang Rudi melakukan sholat malam dan meminta petunjuk. Karena Kang Rudi ini lulusan pondok pesantren, mungkin sudah dibekali dengan ilmu-ilmu khusus untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, ketika malam itu Kang Rudi menghampiri kontrakan Mas Dimas. Ya udah Kang, gimana baiknya? Tolong dibantu, kata Kang Dimas kepada Kang Rudi. Ya sudah, sebentar, saya coba dulu. Semoga berhasil, jawab Kang Rudi seperti itu. Selama beberapa malam berturut-turut, Kang Rudi ini melakukan berbagai ritual dan doa. Namun prosesnya tidak mudah. Susi sering terjatuh pingsan selama pengobatan, dan tubuhnya terasa semakin lemah. Suasana di rumah kontrakan itu terasa semakin mencekam, seolah ada kekuatan gelap yang sedang mengintai.
Kang Rudi menjelaskan kepada Mbak Susi bahwa dia terkena santet. Dan santet ini datang dari seseorang yang tidak suka dengan hubungan mereka. Sejenak mereka itu terdiam dan bingung. Siapa ya yang tidak suka dengan hubungan kami? Kata Mas Dimas. Sebenarnya Kang Rudi ini sudah tahu yang mengirim santet itu adalah orang dekat Dimas, yaitu adalah Rani, mantan pacar Dimas. Rani ini merasa cemburu dan sakit hati karena diputus sepihak oleh Dimas, sehingga ia mengirimkan santet untuk menghancurkan kehidupan Susi dan Dimas. Tapi Kang Rudi ini tidak memberitahu bahwa Rani yang mengirimkan santet. Kang Rudi cuma bilang jika ini berhasil, maka santet ini akan kembali ke pengirimnya. Mas Dimas berdoa saja ya, semoga berhasil, kata Kang Rudi seperti itu, sambil melanjutkan ritualnya. Nah, saat prosesi ritual berjalan, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari atas kamar kontrakan mereka. Susi dan Dimas ini kaget sekali. Belum selesai kagetnya, ada suara seperti itu lagi, ledakan 2 kali. Ledakan itu seperti suara genteng yang pecah dihantam oleh sesuatu yang keras. Tapi Kang Rudi ini tetap fokus melakukan ritual, seolah-olah dia tidak menghiraukan ledakan itu. Setelah prosesi ritual selesai, Dimas bertanya, "Kang, gimana? Tadi dengar tidak suara seperti ada ledakan?" "Ya sudah, ini oleskan saja ke Mbak Susi dan sisanya siramkan di depan kamar kontrakan." Ini kata Kang Rudi sambil memberikan sebotol air kepada Dimas. "Terus siapa Kang pelakunya?" Dimas penasaran. "Sudah, nanti juga tahu sendiri. Sudah ya, saya pamit kembali ke kamar dulu, karena Kang Rudi ini sudah capek banget. Nanti kalau sudah tahu pelakunya tidak usah diapa-apain." Ini tambahnya Kang Rudi, pesannya Kang Rudi kepada Dimas. "Cukup tahu saja," kata Kang Rudi seperti itu sambil berpamitan. Setelah itu Dimas melakukan apa yang diperintahkan oleh Kang Rudi. Singkat cerita, esok harinya kaki Susi ini sembuh, seperti tidak terjadi apa-apa. Lalu Dimas pamit untuk berangkat kerja. Sesampainya di kantor, dia melihat Rani ini berselonjor kaki dan memijat kakinya sendiri. Saat Dimas mendekat dan melihat Rani ini sakit apa, ternyata dia melihat ciri-ciri yang sama persis dengan bengkak yang serupa yang dialami oleh si Susi, yaitu kaki sebelah kiri. Ternyata Kang Rudi mengembalikan santet itu kepada pelakunya. Dimas seketika itu muncul emosi dalam hatinya. Namun dia ingat pesan Kang Rudi, "Cukup tahu saja, jangan melakukan apa-apa." Sobat Jagat Loka, itulah cerita dari Mbak Susi. Cerita ini menjadi peringatan bagi kita semua yang merasa masa lalu bisa diselesaikan begitu saja. Terkadang bayang-bayang masa lalu bisa mengintai dan mengubah hidup kita dengan cara yang tak terbayangkan. Selalu bentengi diri dengan hal-hal yang positif. Dan jika sobat semua punya cerita mistis, silahkan beri komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.